Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ridwan Saleh. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita melalui aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Bagi yang sudah siap, silakan dibuka aplikasinya. Kemudian kalau sudah terbuka, kita akan klik lanjut. Kemudian kita akan seperti biasa menuju indeks tematik unggulan dalam aplikasi ini. Ya, kemudian kita akan pilih syariah, ya syariah. Kemudian setelah syariah, kita akan pilih fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Kemudian setelah itu kita akan pilih fikih lingkungan. Kita klik fikih lingkungan. Kemudian kita akan pilih yang kerusakan di bumi disebabkan oleh tangan manusia. Iya, kita klik. Nah, di sini kita akan menemukan surah Ar-Rum ayat 41. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, kita baca terjemahnya dulu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Dikarenakan perbuatan tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita dan juga telah mengingatkan kita bahwa kerusakan yang tampak di muka bumi ini, ya, baik yang ada di daratan maupun di lautan, itu terjadi karena ulah manusia. Ada juga yang terjadi karena memang alam, di faktor alam memang ada, betul. Ya, contohnya puting beliung, itu kan tidak bisa dihindari itu. Artinya Allah berkehendak, ya, angin bergerak dengan sangat cepat, gitu, dengan kekuatan yang sangat super, sehingga menghancurkan apa yang diterjang oleh angin tersebut. Nah, kalau itu memang betul-betul bukan karena ulah manusia, ya, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka Allah terkadang mengirimkan sesuatu yang sangat besar bagi manusia agar mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga bencana alam, ya, yang memang terjadi karena didasari oleh faktor manusia itu sendiri, keserakahan manusia itu sendiri, karena kecerobohan manusia itu, karena kemalasan manusia itu sendiri. Contoh saja yang paling mudah saja yang kita saksikan adalah bagaimana orang seenaknya buang sampah sembarangan. Jangan anggap sepele buang sampah sembarangan. Ya, sampah itu adalah sesuatu yang udah nggak kepake, sudah tidak terpakai. Ya, bekas makanan, bekas minuman, bekas yang lain-lain, ya, itu efeknya ternyata tidak sepele, tidak ringan. Minimal penyakit, ya. Jadi ketika bakteri berkumpul begitu, kemudian diterpa angin sehingga masuk ke dalam rongga hidung manusia, itu bisa jadi paru-paru. Bisa jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri karena menumpuknya sampah-sampah gitu, ya, karena perbuatan manusia sendiri, ya. Kemudian yang paling tampak jelas adalah bagaimana ketika banjir terjadi. Hujan dengan debit air yang besar itu bisa mengalir, ya, dengan lancar ketika saluran airnya tidak mampet. Ya, sungainya tidak kotor, tidak banyak sampah. Ya, tapi kalau sedikit saja kemudian menggunung itu sampah, baik adanya di sungai atau di tempat-tempat yang tidak semestinya, itu bisa menyebabkan banjir. Dan kalau banjirnya besar, ya, itu jangan dianggap sepele. Banjir itu bisa menyebabkan kematian loh. Banyak sekali orang yang
mati ya itu karena banjir gitu ya. Kemudian apalagi banjir bandang. Banjir bandang itu kalau menurut dari para ahli itu terjadi memang karena kerusakan alam itu. Kenapa? Karena orang serakah sekali. Eksploitasi hutan, penebangan liar, pembalakan liar dan sebagainya. Maunya untung terus, uang terus. Tapi ketika dia membalak hutan dengan liar, dia tidak mau menanamkan kembali, tidak mau reboisasi, yang untung dia, yang kaya dia. Tapi yang mati akibat banjir bandang itu orang-orang kecil itu. Ya, ini nampak sekali kezaliman. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Betul sekali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tindakan semacam ini bukan hanya menyebabkan orang mati, tapi juga tampak kezaliman yang sangat besar. Serakah, rakus. Ini yang mesti diperhatikan oleh mereka-mereka ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya sangat keras azabnya nanti di yaumil qiyamah. Kalau sekarang dia bebas, dia tidak terkena hukum karena duitnya yang begitu besar, di akhirat tidak ada celah sedikit pun untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oleh karena itu, didiklah generasi kita ya karena mereka akan hidup setelah kita meninggal dunia agar menjaga kelestarian alam. Silakan memanfaatkan alam karena memang Allah perintahkan dan Allah sediakan, tapi juga harus merawat alam dengan cara tidak melakukan kezaliman terhadap alam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilakan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.